Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita telah memasuki agenda Prodeo yang sesi kedua dengan materi peran serta keluarga saat matinya proses demokrasi dalam pemilu. Di mana sebelumnya acara Prodeo ini sudah dipandu langsung oleh Pak Hidayat dengan judul pentingnya hak ketenagakerjaan bagi kelompok disabilitas. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masuk di sesi kedua. Terkait keywordnya adalah pemilu. Namun sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan ridhonya kita masih sempat berkumpul secara Zoom meeting untuk menghadiri kegiatan Prodeo kali ini. Dan juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah menjadi suri toladan bagi kita semua, mengantarkan kita dari alam gelap gulita ke alam yang penuh dengan terangnya ilmu pengetahuan. Ya Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang bisa memberikan kita wawasan baru, memberikan kita pencerahan terkait judul kita kali ini, di mana saya sapa beliau Pak Sofyan Rahmola MAP. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Beliau juga sebagai kandidat doktor, luar biasa, kandidat doktor di Universitas Negeri Gorontalo, dan beliau juga sebagai anggota KPU Gorontalo Utara 2 periode, dan yang periode kali ini itu beliau sebagai ketua KPU Provinsi Gorontalo. Sudah definitif ya Pak ya. Selamat Pak kami ucapkan, insya Allah bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan juga sebelum terjun di dunia Komisi Pemilihan Umum, beliau juga selalu aktif di dunia jurnalistik ya Pak ya. Baik, luar biasa, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menghadiri acara kali ini. Dan kami juga perkenalkan narasumber kedua kita dari kalangan akademisi, doktor di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang kami sapa nama beliau Bapak Dr. Erman Rahim, SAGMH, beliau SPDMH, mohon maaf. Beliau juga 2 periode ya Pak ya di KPU 2003 sampai 2008, luar biasa. Dan beliau juga pernah sebagai ketua KPU Kota Gorontalo di tahun 2013. Luar biasa, beliau juga akademisi yang selalu aktif di sebagai narasumber ketika baik itu dari KPU maupun Bawaslu membuat kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ataupun memberikan pencerahan-pencerahan baik itu di instansi KPU, Bawaslu maupun masyarakat secara umum. Baik, sekali lagi kami sampaikan bahwa peran serta keluarga saat matinya proses demokrasi dalam pemilu ini cukup menarik untuk kita angkat. Memang layak sekali diangkatin Pak, melihat fenomena-fenomena yang ada di dunia demokrasi, khususnya di Indonesia itu kan sudah banyak ini Pak fenomena, mulai dari fenomena dinasti politik mungkin kemarin sangat sering kita bicarakan. Ada istilah-istilah tukang kayu, istilah-istilah bahkan yang terbaru saat ini ada istilah fufu fafa. Ya, fufu fafa ini juga lagi hangat sekali dibicarakan, sehingga sudah menjadi sorotan dari masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga fenomena-fenomena Pak terkait satu periodisasi ibu dan anak itu dilantik bersamaan. Nah, ini apakah fenomena ini yang menjadi daya tarik mengapa judul kali ini diangkat, yaitu peran serta satu keluarga saat matinya demokrasi dalam pemilu. Mungkin saya ingin bertanya langsung kepada Pak Ketua KPU. Untuk pertanyaan pembuka, apakah di tengah perspektif masyarakat bahwa demokrasi ini sudah mati Pak, mungkin bagaimana tanggapan dari Bapak Ketua KPU? Demokrasi itu sudah mati. Silakan Pak, mungkin bisa ditanggapi atas persepsi masyarakat terkait demokrasi, proses demokrasi sudah mati. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pertama berterima kasih dan berucap syukur Baik. bisa
satu panggung dengan Pak Dr. Herman Rahim, ini senior saya dan juga mentor saya untuk menyelesaikan studi S3. Walaupun beda jurusan tapi bukan soal ilmu kejurusan, tapi bagaimana metodologi penelitian itu saya harus kutip sama beliau karena beliau sudah S3. Dan yang kedua, bersyukur karena di Fakultas Hukum ini juga memberi ruang kepada kami untuk bisa bersosialisasi, menjadi narasumber dan sharing informasi tentang betapa pentingnya sebuah elektoral, kemudian juga demokrasi, dan tentu belakangan karena kita ini masih dalam kurun waktu tahun pemilu, tahun kontestasi, karena kemarin selesai pemilu, kemudian sekarang masih sementara berlangsung untuk pilkada. Iya, benar. Di tahun yang sama tapi harinya yang berbeda. Nah, ini saya kira fenomena yang menarik karena ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Sebuah terobosan bagaimana kemudian pemerintah, partai politik dan juga penyelenggara pemilu mengemas pemilu dan pilkada ini dalam satu tahun yang sama, dan terus terang memang capek juga karena secara simultan setiap hari, setiap bulan kita bekerja. Tetapi karena ini menjadi sebuah tugas tanggung jawab, maka kita harus selesaikan. Nah, bicara soal demokrasi yang sudah mati, memang bagi saya secara pribadi ini sebuah pendapat, dan bagi kita di Indonesia pendapat itu sah-sah saja karena kita memiliki alam demokrasi yang sangat terbuka, yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga sangat menjunjung tinggi orang bisa berpendapat apapun. Karena itu dalam bunyi Undang-Undang Dasar kita jelas, setiap orang bebas berpendapat. Nah, tetapi kalau dari perspektif kami penyelenggara, tentu ada perspektif yang berbeda dari sisi kajian penyelenggaraan. Kenapa? Karena memang kita sedang melaksanakan konstitusi, sedang menyelenggarakan tugas bernegara, bagaimana kemudian Indonesia ini adalah negara demokrasi yang mau tidak mau kita harus laksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Karena perintah Undang-Undang Dasar kita, dan kita sudah berkomitmen dari sejak founding fathers kita bahwa Indonesia memilih pedoman untuk melahirkan pemimpin dan juga menjadikan ajang untuk rakyat bisa memilih pemimpinnya itu lewat demokrasi elektoral. Nah, saya kira pandangan kami di penyelenggara tetap pada konteks aturan yang sekarang berlaku, walaupun memang pada prakteknya banyak yang tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Misalnya harusnya, saya contohkan, partai itu kan sebenarnya organisasi kader yang melahirkan calon-calon pemimpin baik itu di legislatif maupun di eksekutif, ya kan? Nah, tetapi kadang mohon maaf ada yang juga tidak berjalan secara normal kaderisasi tersebut. Buktinya ketika pada saat pencalonan legislatif misalnya ada yang tidak mampu menghadirkan perempuan dalam caleg misalnya. Iya Pak, karena memang ada persyaratan ya Pak ya terkait keterlibatan 30%, perempuan. Ya, 30%. Tapi kadang partai itu mereka menyampaikan agak sulit kami. Artinya bahwa kalau penilaian kita secara kasat mata dari luar, berarti ada proses